Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pertemuan yang kedua. Kita kali ini adalah pengelolaan administrasi dan perangkat ajar pada kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita ingat pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa guru jangan hanya memberikan pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik murid untuk dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Tadi pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini memang sangat menekankan kepada kita untuk mampu menuntun peserta didik kita mencari sendiri pengalamannya, sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Siswanya memang harus dituntut untuk bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, kita pahami bahwa kerangka kurikulum itu sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu ada struktur kurikulum dengan adanya Kepmen nomor 5 tahun 2022 dan juga diperbaiki lagi menjadi atau direvisi menjadi Kepmen nomor 262 tahun 2022. Selain struktur kurikulum, pemerintah juga menyediakan capaian pembelajaran, yaitu dengan di capaian pembelajaran ini Bapak Ibu bisa lihat di keputusan BSKAP nomor 8 tahun 2022 yang terbaru, ini yang sudah terpisah per mata pelajaran ya, itu BSKAP nomor 33 tahun 2022. Selain struktur kurikulum dan capaian pembelajaran, pemerintah juga menyediakan atau sudah membuat prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi pelaksanaan asesmen selalu sejalan dengan proses pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa tujuan pendidikan Indonesia itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Atau yang sering kita sebut atau yang kita sering kenal yaitu dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, pemerintah sudah menetapkan ketiga kerangka dasar kurikulum, yaitu struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi dari ketiga kerangka dasar kurikulum tadi, kita akan mengambil kalau itu panduan pembelajaran dan asesmen kita gunakan saat kita melakukan pembelajaran dan asesmen. Kemudian CP inilah yang nantinya akan kita kembangkan menjadi sebuah perangkat ajar. Apa itu CP? CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Bisa dikatakan sebagai kompetensi minimum yang harus dikuasai oleh peserta didik di setiap fasenya. Jadi CP ini dimulai dari fase pondasi, yaitu ada di PAUD hingga fase F. Jadi memang pembagian tidak dibagikan berdasarkan kelas, tapi dibagi berdasarkan fase, yaitu ada fase pondasi di PAUD, kemudian nanti ada fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3, kelas 4, fase C untuk 5, 6, fase D 7, 8, 9, kemudian fase E kelas 10, dan fase F 11, 12. Untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, Bapak Ibu bisa menggunakan CP Diksus ya Bapak Ibu, pendidikan khusus. Namun jika ada peserta didik Bapak Ibu memiliki kebutuhan khusus namun tidak mengalami hambatan intelektual, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan CP umum atau yang reguler namun ada modifikasi. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini tadi dari capaian pembelajaran kita bisa melihat bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, dan di capaian pembelajaran ada karakteristik mata pelajaran tersebut serta rasional mata pelajaran. Jadi kita ketahui bersama bahwa capaian pembelajaran itu disusun berdasarkan menggunakan metode backward design atau desain terbalik. Jadi metode perancangan kurikulum ini dimulai dengan menentukan tujuan akhir terlebih dahulu. Jadi
tujuan akhir yang menjadi patokan kita, yang menjadi dasar kita sebelum menentukan kegiatan pembelajaran maupun asesmen yang akan kita gunakan. Nah, di backward design ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian kita melakukan bukti-bukti yang dapat diterima, kemudian baru merencanakan pengalaman belajar. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran, identifikasi hasil berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian menentukan bukti dengan melakukan asesmen, dan merencanakan pengalaman belajar itu dengan langkah-langkah kegiatan seperti apa yang mau kita lakukan. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi kalau CP, kalau kita analogikan dalam sebuah perjalanan, berarti kita punya tujuan akhir tertentu dengan waktu yang sudah diberikan dalam waktu tertentu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemampuan kita, bagaimana kemampuan siswa kita, kita sesuaikan untuk mengejar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita bisa menggunakan berbagai trik, berbagai cara yang sesuai dengan kita. Intinya kita bisa selamat sampai tujuan kita dengan tepat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi begitu juga capaian pembelajaran. Jangan kita mengeluhkan, aduh sekolah saya sekolah pinggiran, fasilitas saya tidak sama, gimana saya bisa bersaing dengan orang yang di kota. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu. Kita harus melihat semua yang ada itu sebagai potensi untuk kita kembangkan. Jadi apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita tetap kok diberikan ada waktu, rentang waktu tertentu. Kemudian kita tidak dikejar dengan target kurikulum. Namun kita diikat dengan siswa harus bisa mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nih. Jadi tadi ini fase ya sudah. Kemudian ini mengenai yang berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu siswanya berkebutuhan khusus dan mengalami hambatan intelektual, Bapak Ibu bisa menggunakan CP pendidikan khusus ya. Nih, CP pendidikan khusus itu ada fase A, umumnya usia mental di bawah 7 tahun sampai 7 tahun. Kemudian fase B itu umumnya pada usia mental kurang lebih 8 tahun. Fase C untuk usia mental kurang lebih juga 8 tahun. Fase D usia mental kurang lebih 9 tahun. Fase E usia mental kurang lebih 10 tahun. Dan fase F untuk usia mental juga sama, kurang lebih 10 tahun. Ini fase-fase yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nanti untuk secara lebih detail silahkan Bapak Ibu amati bagaimana capaian pembelajaran untuk yang diksus yang memiliki gangguan intelektual. Jadi seperti itu. Jadi ada usia mentalnya per masing-masingnya. Jadi setiap CP memiliki elemen ya. Elemen mata pelajaran. Jadi elemen CP suatu mata pelajaran itu merupakan kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Ya. Jadi contoh nih di PAUD elemennya adalah nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan dasar-dasar literasi dan STEM. Kemudian untuk CP matematika elemennya ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri dan juga analisis data dan peluang. Dan untuk IPA ya tinggal lihat Bapak Ibu lihat apa saja elemen yang ada di dalamnya. Jadi elemen CP setiap mata pelajaran itu memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik satu dengan yang lainnya. IPA dengan matematika jelas jauh berbeda. Kalau matematika tadi ada 5 elemen, kalau IPA hanya 2, konsep dan prakteknya. Konsep sains dan prakteknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk elemen masing-masing capaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita selanjutnya adalah bentuk pemahaman CP. Jadi sebelum membuat perangkat ajar kita harus memahami loh Bapak Ibu bagaimana proses pemahaman di capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu menggunakan pendekatan konstruktivisme atau teori belajar konstruktivisme. Jadi untuk teori belajar konstruktivisme
kata memahami itu merupakan level tertinggi, bukan tidak sama dengan kata memahami untuk level taksonomi Bloom. Kalau taksonomi Bloom yang kita ketahui, memahami itu baru level 2. Tapi kalau di capaian pembelajaran, kata memahami itu merupakan level yang tertinggi. Sehingga kalau kita mengacu kepada teori konstruktivisme, maka kemampuan memahami ada di level paling tinggi. Dan yang memang bisa berbeda dengan taksonomi Bloom tadi. Jadi untuk bentuk pemahaman itu bisa kita lihat di 6 aspek pemahaman. Jadi kata memahami bisa menurut Wijen ya, itu merupakan bisa dilihat atau bentuk pemahaman yang dilakukan, yang sudah dikuasai oleh peserta didik, bisa dilihat dari 1, penjelasan, yang kedua interpretasi, yang ketiga aplikasi, yang keempat perspektif, kelima empati, yang keenam adalah pengenalan diri. Jadi urutan ini bukan urutan hierarki, bukan urutan yang dari bawah ke atas. Namun ini hanya segi penulisan saja. Jadi anak dikatakan memahami apabila bisa menjelaskan atau bisa melakukan interpretasi. Atau bisa jadi bisa menjelaskan, bisa melakukan interpretasi, dan juga bisa melakukan aplikasi pemanfaatan teori tadi untuk pemecahan masalah. Boleh jadi. Jadi bentuk pemahaman siswa tersebut terhadap sebuah konsep bisa minimal dituangkan ke dalam minimal 2 ya dari 6 aspek pemahaman ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contohnya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Ini contohnya bentuk pemahaman CP ini. Contoh potongan kalimat CP-nya. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan untuk bilangan cacah sampai 20. Jadi siswa dikatakan memahami atau menunjukkan pemahaman apabila 1. Bisa menjelaskan. Jadi peserta didik mampu mendeskripsikan makna bilangan 10.000 dengan kata-katanya sendiri. Baru menginterpretasi. Peserta didik mampu menerjemahkan makna 10.000 menggunakan gambar. Aplikasi. Peserta didik mampu menggunakan pemahaman 10.000 untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Misalnya berbelanja di kantin dengan uang 10.000. Nanti misalnya dengan soal cerita, Tami membawa uang 10.000 mau makan di kantin, beli mie goreng sekian, beli minuman sekian. Berapa uang kembalian Tommy, misalnya seperti itu. Kemudian dalam bentuk perspektif. Jadi kalau perspektifnya bisa menemukan berbagai cara yang berbeda untuk mendapatkan nilai 10.000. Jadi satu kata pemahaman tadi dapat diinterpretasikan, bisa dilihat bentuk pemahamannya dalam 4 tahapan seperti ini. 4 pemahaman ini, 4 aspek pemahaman yang seperti ini. Jadi boleh minimal 2, boleh 4, boleh 5, atau bahkan banyak ke 6. Tapi minimal ada 2 lah, seperti itu. Yang bisa dikatakan bahwa siswa itu sudah memahami. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri Bapak Ibu ingat saat kita merumuskan tujuan pembelajaran kita harus mengingat pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahapan perkembangan siswa. Karena kita itu dalam pembelajaran hanya menuntun kodrat kekuatan mereka, ya, kekuatan kodrat anak itu. Jadi kita bukan mau membuat mereka menjadi pintar, tapi kita menuntun, mengeksplorasi, mengembangkan, memupuk menggali potensi yang mereka miliki. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, tujuan pembelajaran secara garis besar terdiri dari 2 aspek. Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua adalah konten. Kompetensi sendiri merupakan kemampuan yang mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang dapat didemonstrasikan, yang dapat dilihat tadi. Kemudian sedangkan konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Jadi setelah kita buat tujuan pembelajaran, maka ada alur tujuan pembelajaran. Jadi kriteria alur tujuan pembelajaran tadi
Kalau ATP menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan tahapan pembelajaran yang linear. Kemudian kalau ATP antar fase berarti menggambarkan cakupan tahapan pembelajaran antar fase. Jadi saatnya sekarang kita adalah menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari kalimat CP yang telah kita dapatkan tadi, ya. Jadi bagaimana merumuskan TP atau rumusan TP itu harus mengacu pada kompetensi dan konten yang ada dalam kalimat CP. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran dapat kita ambil dari berbagai referensi, ya. Misalnya Bapak Ibu bisa melihatnya dari Google atau bisa melihat referensi-referensinya dari di platform Merdeka Mengajar, misalnya seperti itu. Apa TP-TP yang kira-kira relevan dengan kita, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin kita kembangkan terkait dengan kompetensi yang ada, ya. Kemudian ini contoh kita adalah membuat tujuan pembelajaran. Nih kalau di SD ingat tujuan pembelajaran itu harus ada konten dan juga kompetensi. Jadi contohnya peserta didik memahami dan dapat mengidentifikasi perbedaan konsep siang dan malam. Kontennya adalah fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar, yaitu konsep waktu siang dan malam. Sedangkan kompetensinya ada mengamati, menyusun pertanyaan, melakukan penyelidikan, melakukan prediksi, mengorganisasikan informasi, mendiskusikan, baru mengkomunikasikan. Dari sini, dari kompetensi ini dan konten ini, terwujudlah sebuah tujuan pembelajaran. Di situ tujuan pembelajaran nanti akan kita susun sebuah alur tujuan pembelajaran. Nih, peserta didik mengamati berbagai kegiatan, peserta didik mengorganisasi, dan seterusnya sampai peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan. Ini urutan ATP yang akan Bapak Ibu susun, sehingga nanti saat Bapak Ibu mau menyusun modul ajar akan lebih mudah. Jadi seperti itu. Oke, baru kita kalau untuk SMP nih, contoh tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan arti kata-kata yang jarang muncul dengan bantuan visual dan konteks kalimat yang mendukung pada teks naratif. Misalnya seperti itu. Maka di situ kita bisa melihat apa saja kontennya, yaitu teks naratif, kemudian kompetensinya berarti karena di sini menjelaskan arti kata, bisa dilihat dari bagaimana dia mengamati, kemudian menyusun pertanyaan, melakukan penyelidikan, membuat prediksi, dan seterusnya. Itu kompetensi-kompetensi yang akan dicapainya. Baru alur tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi 20 kosakata baru, kemudian peserta didik dapat mendiskusikan definisi kosakata baru, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu Bapak lihat ini ya. Ini kalau untuk SMA sama sih. Yang perlu Bapak Ibu lihat adalah setelah Bapak Ibu susun ATP tadi, kita susunannya seperti ini. Kalau dalam kurikulum sebelumnya ini kita bisa menyusunnya dalam seperti silabus, namun sekarang kita bisa menyusunnya seperti ini. Ini namanya alur tujuan pembelajaran. Ada elemen dari CP-nya, baru kalimat CP-nya, lingkup materinya apa, tujuan pembelajarannya kita urutkan, baru ada kode tujuan pembelajaran, ada alokasi waktu, dan ada kelasnya berapa. Jadi setelah kita susun seperti ini akan memudahkan kita nanti saat kita menyusun modul ajar seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa tips ya atau cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Yang pertama, kita harus mengurutkan dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang memang kok kita yang sudah adanya yang nyata dulu, baru ke dalam sebuah konsep yang lebih abstrak. Jadi seperti itu. Kemudian ada pengurutan dari yang umum ke khusus atau deduktif. Kemudian ada pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Kemudian ada mengacu pengurutan hierarki atau tingkatan dalam pengurutan tadi, baru scaffolding. Baik Bapak Ibu, kita masuk udah disusun alur tujuan pembelajaran, maka perangkat ajaran selanjutnya yang kita harus susun adalah membuat modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merancang pembelajaran.
Jadi modul ajar memang sama dengan RPP Bapak Ibu, namun modul ajar hanya sedikit lebih gemuk. Kenapa? Karena ada beberapa komponen-komponen di modul ajar yang memang dirancang melebihi RPP, artinya lebih lengkap lah dari RPP. Jadi seperti itu kan. Kalau tapi tidak salah juga seandainya Bapak Ibu masuk ke dalam kelas hanya menggunakan seperti RPP-nya yang satu lembar, artinya kita hanya minimal ada 3 komponen, langkah-langkah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan juga asesmennya seperti apa. Boleh Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi kita tentunya tahu ya bahwa modul project ada komponen lengkapnya seperti apa ya. Jadi modul ajar ya. Modul ajar itu adalah sebuah dokumen yang berisi tentang tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Jadi minimal itu ada berisi yang ketiga komponen tadi. Jadi kalau sebenarnya komponen modul ajar yang lengkap itu ada 3 bagian secara garis besarnya, yaitu ada komponen modul ajar, meliputi fase capaian modul ajar, kemudian jumlah jam pelajaran, model belajarnya seperti apa, tujuan pembelajarannya, dimensi, pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang harus dimiliki. Kemudian komponen detail modul ajar per pertemuan, itu ada bahan ajar, pertemuan ini apa bahan ajarnya, pertemuan besok apa bahan ajarnya. Jadi seperti itu. Kemudian pemahaman yang bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada indikator keberhasilan, ada asesmennya, ada sarana dan prasarana penunjang, serta rencana kegiatannya seperti apa. Per pertemuan akan diuraikan per pertemuan masing-masingnya. Baru bagian lampiran. Lampiran ini ada lembar aktivitas, ya, ada LK ya, kemudian ada rubrik penilaian dan juga bahan ajar lain yang relevan. Jadi kalau yang komponen wajib ya cuma 3, ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan juga asesmennya seperti apa. Jadi ada tekniknya Bapak Ibu, karena kita sudah diberikan keleluasaan oleh pemerintah, boleh kita memodifikasi modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh kementerian. Namun tidak salah juga kita untuk bisa menyusun sendiri modul ajarnya. Oke ya. Jadi bagaimana teknik memodifikasi modul ajar? Yang pertama, Bapak Ibu harus menentukan dulu tujuan pembelajarannya berdasarkan CP dan ATP yang sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Kemudian setelah kita membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, maka tahapan selanjutnya adalah kita akan mendesain pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa, mau model apa yang mau kita terapkan, jadi bagaimana pelaksanaannya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menyusun desain pembelajarannya, melakukannya, kemudian bagaimana merefleksikannya, kemudian kegiatan pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Kemudian proses pembelajaran harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik dia secara holistik, ya. Kemudian pembelajaran yang dirancang harus sesuai konteks, lingkungan, budaya dari peserta didik supaya mereka pembelajaran itu lebih bermakna dan mereka akan lebih menyenanginya karena memang tidak menghayal lagi, nyata benar apa yang sedang mereka pelajari. Kemudian pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan saat memilih modul ajar untuk kita modifikasi. Yang pertama, kita harus melihat apakah modul ajar yang mau kita adopsi tadi selaras dengan rencana yang sudah kita buat saat menyusun ATP. Ya, harus kita sesuaikan ATP-nya sama apa enggak dengan kita. Kemudian bagaimana rencana pekerjaan itu apakah mirip atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid kita. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana kondisi dan karakteristik murid kita, baru kita bisa menentukan seperti apa langkah-langkah pembelajaran kita atau RPP-nya kita itu seperti apa nantinya. Kemudian sarana apa yang cocok, sarana dan prasarana apa yang tersedia di sekolah, apakah cocok dengan modul ajar yang tersebut atau perlu mungkin diganti sarana dan prasarananya. Kemudian adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi, di bagian mana yang bisa kita modifikasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk merancang, selain ada modul ajar, kita juga perangkat ajar selanjutnya adalah modul project. Jadi modul project itu merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis project ya, yang kita sesuaikan dengan fase
ya, dan tahapan perkembangan siswa dengan mempertimbangkan tema dan topik proyeknya ya. Jadi ini kalau proyek ini sifatnya jangka panjang, jadi seperti itu. Jadi model proyek itu dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen, dan juga sub elemen profil pelajar Pancasila. Karena di sini model proyek ini atau tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan dimensi profil pelajar Pancasila. Sehingga yang mau kita kembangkan adalah dari dimensi, elemen, dan juga sub elemen yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Silahkan nanti Bapak Ibu buka, itu di internet banyak. Nanti juga insya Allah bagi Bapak Ibu yang ada fasilitas khusus sih seperti itu. Oke ya, nanti ada fasilitas pelatihannya. Kemudian tim fasilitasi akan bekerja sama dalam merancang modul proyeknya. Bisa merancang dengan cara memodifikasi modul ajar yang sudah ada, atau Bapak Ibu menyusun secara mandiri modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti bahkan bisa Bapak Ibu saling berbagi di platform Merdeka Mengajar. Jadi di sana tidak hanya kita bisa mengadopsi modul ajar yang dibuat orang, tapi kita bisa juga berbagi di sana. Ya, berbagi praktik baik misalnya seperti itu. Kemudian ini ada komponen dari modul ajar. Yang pertama ada tujuan modul ajar. Tujuannya itu seperti apa? Kemudian komponen modul ajar ada informasi umum, modul project ya, ada informasi umum yang terdiri dari identitas penulis modul, sarana dan prasarana penunjang, target peserta didiknya, kemudian relevansi tema dengan topik project yang ada pada satuan pendidikan. Kemudian untuk komponen intinya terdiri dari deskripsi singkat project, dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan tujuan spesifik fasilitas tersebut. Kemudian alur kegiatan project secara umum, ada asesmen, ada pertanyaan pemantik, dan juga ada remedial dan refleksi bagi peserta didik dan juga pendidik Bapak Ibu. Jadi refleksi tidak hanya kepada peserta didik, tapi pendidik juga harus kita lakukan yang namanya refleksi. Kemudian lampiran berupa lembar kerja siswa, bahan bacaan, dan juga glosarium atau daftar pustaka. Jadi bagaimana strategi pengembangan modul proyek? Yang pertama, Bapak Ibu Kepala Sekolah harus bisa menganalisis bagaimana tingkat kesiapan satuan pendidikan kita, kondisi dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh peserta didik dan juga pendidik di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendidik melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didiknya tadi. Kemudian yang ketiga, pendidik dan peserta didik mengidentifikasi tema proyeknya. Baru yang keempat adalah mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Kemudian merencanakan jenis teknik yang instrumen yang akan dilakukan. Nah, untuk mengukur ketercapaian proyek, baru menyusun modul proyek berdasarkan komponen yang telah disarankan tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan atau menentukan komponen-komponen yang esensial ya, yang bisa Bapak Ibu terapkan, jadi seperti itu. Kemudian pendidik mengelaborasi kegiatan proyek sesuai dengan komponen yang esensial. Barulah modul proyek sudah siap dilakukan, baru setelah dilaksanakan berarti harus ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga sama ya dengan modul project dengan modul ajar, sama-sama masih boleh mengadopsi dari PMM ataupun Bapak Ibu boleh menyusunnya secara mandiri. Oke ya, jadi ini komponen modul project Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan ada 3 komponen, ada informasi umum, ada komponen inti dan juga lampiran. Kalau untuk disdaksmen, itu informasi umum ada terdiri dari penulis, identitas penulis, sarana dan prasarana penunjang, target peserta didik, dan relevansi tema dengan topik proyek. Kalau untuk di PAUD, Bapak Ibu, di informasi umum hanya tujuan kegiatan, durasi kegiatan, dan alat dan bahan apa yang dibutuhkan. Kemudian untuk kompetensi inti pada Dikdasmen itu banyak ya, ada deskripsi singkat proyek, ada dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila, kemudian tujuan spesifik untuk fase tersebut, kemudian alur kegiatan proyek ya, kemudian asesmen, kemudian ada pertanyaan pemantik, ada pengayaan dan remedial, dan yang selanjutnya adalah harus ada refleksi ya,
peserta didik dan pendidiknya. Kemudian yang keempat atau selanjutnya kita komponen inti ya yang ada di PAUD berarti itu ada tahap permulaan, ada tahap pengembangan, dan ada tahap penyimpulan. Itu kalau untuk TK ya namanya PAUD ya beda sedikit dengan kita. Ya, oke, untuk lampiran di Dikdasmen itu ada lampiran kerja peserta didik atau LKPD, kemudian ada bahan bacaan seperti glosarium, artikel atau apa, kemudian ada daftar pustaka. Kemudian kelanjutan proyeknya ini seperti apa? Nah, kalau untuk PAUD ya, kemudian kegiatan selingan pada saat melaksanakan proyek, karena siswa PAUD itu sangat mudah bosan, jadi kita harus punya selingan lah untuk melaksanakan proyek ini. Ini contoh alur aktivitas modul proyek Bapak Ibu. Jadi alur aktivitasnya secara umum ada 4 tahapan. Tahapan pengenalan, kemudian tahapan kontekstualisasi, ada tahapan aksi, dan terakhir adalah tahapan refleksi. Di masing-masing tahapan ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu lihat ada sampai 17 kegiatan. Ya, ini di sini adalah identitasnya tadi, dimensinya apa, subelemennya apa, kemudian elemen yang disasar itu apa aja. Kemudian oke nih, jadi di modul project juga ada namanya assessment project ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pelaksanaan project aja, tapi harus ada asesmennya juga. Jadi asesmennya untuk menyusun asesmen ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, untuk asesmen project POE 5 ini memiliki variasi bentuk asesmen. Jadi boleh formatif dan sumatifnya boleh berbagai cara. Jadi seperti itu. Kemudian serta instrumen asesmennya bisa berupa lembar checklist, rubrik, catatan pengamatan, tes, dan sebagainya. Kemudian perkenalan kepada asesmen penekanan terhadap pada asesmen performa atau kinerja, karena project itu yang mau kita lihat adalah bagaimana kinerja mereka saat pelaksanaan project ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada asesmen akhir yang berupa rubrik ya, seperti itu, dengan kategorinya itu adalah belum berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, dan berkembang sangat baik. Jadi seperti itu, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Jadi ada 4. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian rumusan kompetensi yang menjadi tujuan diperlukan dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Itu yang perlu saya tambahkan ya tadi. Kemudian keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen project itu harus, karena apapun yang kita ajarkan itu yang kita tagih. Jadi jangan kita belum ajarkan tapi sudah kita tagih, itu kita berdosa Bapak Ibu. Jadi karena harus sesuai antara pembelajaran dan asesmen. Jadi kalau kita sudah mengajarkannya walaupun tidak sama dengan sekolah lain, ya nggak apa-apa. Yang penting kita mengajukan atau mengukur, melakukan asesmen sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan gitu. Untuk jenjang PAUD, pelaporan hasil belajar ini terpisah dengan rapor kelas ya Bapak Ibu. Sementara untuk jenjang yang lain itu sudah terpisah. Kalau TK tidak terpisah ya, tapi kalau PAUD atau TK terpisah. Nah, seperti itu. Jadi kalau rapor TK itu memang include dengan rapor intra. Tapi kalau rapor project itu di SD, SMP, SMA itu terpisah. Nanti ada pelaporannya di akhir tahun. Jadi seperti itu. Ini contoh rubriknya ya Bapak Ibu. Di mana kita cari ini bahasanya? Ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja pemaparan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan kita sampaikan di grup Telegram nanti. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.